Halo guys, sobat ilmuwan muda, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, ilmuwan muda. Nah, oke guys, kali ini kita akan membedah skripsi khusus terkait bab 1. Skripsi apa? Jurusan Ekonomi Islam. Nah, skripsi ini ditulis oleh Kak Vivi Liana tahun 2018 dari UIN Wali Songo Semarang, teman-teman. Untuk kalian jurusan Ekonomi Islam yang masih bingung nyari judul, bisa lihat dulu video kami yang ini ya. Oke, dan kalian jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video update terbaru dari kami. Oke, stay tune. Cheers. Hai guys, oke, kali ini kita akan membedah skripsi lagi ya. Jurusan apa? Jurusan Ekonomi Islam. Nah, judulnya adalah seperti ini teman-teman. Pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, skripsi ini studi kasus pada kelompok studi ekonomi Islam atau KSEI Forsei UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi kita akan membahas pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance. Jadi ada dua ya, terhadap apa? Terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan. Jadi keputusan mahasiswa. Jadi yang akan diteliti tentu mahasiswa. Oke teman-teman, skripsi ini ditulis oleh Kak Vivi Liana pada tahun 2018. Kak Vivi ini dari UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu di mana? Di Semarang. Oke teman-teman, pada bedah skripsi kali ini kita akan khusus membahas bab 1 ya. Bab 1 disebut juga sebagai pendahuluan. Oke, bab 1 di skripsi ini ada 4 bagian teman-teman. Yang pertama, A, itu latar belakang permasalahan. Jadi ini adalah hal-hal yang melatar belakangi, yang menyebabkan, mengakibatkan kenapa harus diteliti, kenapa harus melakukan penelitian di judul ini, di bidang ini ya. Lalu B, ada rumusan masalah. Jadi permasalahan yang ingin diangkat itu seperti apa sih ya? Yang ingin diselesaikan itu masalah apa sih? Lalu yang C, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi tujuan penelitiannya itu apa? Lalu manfaatnya itu apa saja? Dan untuk siapa saja manfaatnya? Lalu bagian D, ada sistematika penulisan skripsi. Ini maksudnya sistematika mulai dari bab 1, bab 2 dan seterusnya lah. Oke teman-teman, mulai dari yang pertama yang perlu digarisbawahi terkait latar belakang masalah ya. Ada 5 langkah penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan judulnya ya, bisa kita ambil pokok permasalahannya itu misalkan literasi keuangan pertama, lalu kedua terkait syariah governance, lalu ketiga terkait market share keuangan syariah ya. Market share itu pasarannya lah, pasar keuangan syariah. Lalu yang keempat, keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah, karena tadi kan terkait keputusan mahasiswa ya. Oke, lalu lanjut kedua yang harus diperhatikan adalah diurutkan dari umum ke khusus. Nah, apa yang diurutkan? Pokok permasalahannya tadi. Jadi kalau dikaji lagi dari yang umum, kita bisa membahas mulai dari market share keuangan syariah ya teman-teman. Jadi market share atau pangsa pasar itu seperti apa sih? Bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seterusnya. Lalu mengarah ke literasi keuangan. Apa hubungannya dengan literasi keuangan? Lalu dihubungkan lagi dengan lebih ke bawah syariah governance. Lalu itu semua ada pengaruhnya nggak terkait yang bagian keempat, keputusan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Oke, jadi diperhatikan ya, dari umum kan bahasanya, lalu mengkerucut segitiga terbalik ke khusus. Oke, bagian yang ketiga adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Oke, misalkan seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait market share. Kita bahas pertumbuhan market share keuangan syariah hingga Desember 2017 mencapai 8,24%, mengalami kenaikan cukup tinggi dan seterusnya. Ditulis oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017. Lalu paragraf kedua kita bisa mulai membahas terkait literasi keuangan ya. Literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan seterusnya yang ditulis oleh OJK juga tahun 2016 misalkan seperti itu. Lalu ganti di paragraf ketiga kita mulai menerapkan atau membahas terkait
GCG. Nah, GCG itu apa? Good Corporate ya, Governance. Jadi Corporate Governance tadi kita bahas misalkan seperti ini teman-teman. Penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan seterusnya. Nah, ditulis oleh Rahman tahun 2012 ya. Oke, kita tiga saja contohnya ya, nanti kalian berbanyak sendiri. Nah, misalkan teman-teman ya, kita sudah punya 5 pokok permasalahan misalkan ya, lalu satu ide pokok itu bisa jadi 2-3 paragraf. Loh, kalau 5 bisa 10 bisa 15, berarti kan ya banyak kan. Nah, yang perlu diperhatikan satu paragraf nanti, setiap paragrafnya itu minimal paling sedikit teman-teman terdiri dari 3 kalimat. Nah, lebih boleh, tapi kalau kurang jangan, belum cukup satu paragraf itu. Oke, lalu poin yang keempat teman-teman, tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Nah, jadi di latar belakang ini ya, kalian bisa menyampaikan penelitian sebelumnya, misalkan penelitian yang dilakukan oleh siapa A, B dengan judul apa, itu menunjukkan bahwa hasilnya seperti apa, apakah berpengaruh apa tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian bandingkan, kalian tulis beberapa penelitian sebelumnya di latar belakang ya. Oke, lalu poin yang kelima adalah munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Nah, pentingnya enggak itu kenapa, itu biasanya disampaikan di bagian akhir latar belakang. Jadi kalian mau selesai nulis latar belakang, di bagian akhir itu ditambahi oleh karena itu pentingnya dilakukan penelitian ini, atau penelitian ini sangat penting karena bla bla bla. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, lalu ada 4 hal ya terkait referensi yang perlu kalian perhatikan teman-teman. Referensi itu apa? Referensi itu sumber itu loh teman-teman. Yang pertama, gunakan referensi paling update. Update itu maksudnya terbaru ya. Jadi 3-5 tahun terakhir teman-teman. Jangan lama-lama referensinya, ini khusus jurnal ya. Tapi kalau buku bolehlah tahun 90-an, silakan pakai, nggak apa, karena buku itu lebih terpercaya. Sedangkan jurnal itu selalu update ya, banyak yang buat, banyak yang nulis. Jadi kalau sekarang tahun 2020, kalian carilah yang tahun 2019 mungkin 2018, jangan sampai dapatnya 2010, cari yang terbaru lagi lah. Oke, lalu poin yang kedua, gunakan referensi yang berhubungan ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah korelasinya. Jadi kalian dapat referensi, dicari dulu ini benar-benar berhubungan apa enggak, kalian bandingkan dengan penelitian kalian. Kalau ada hubungannya ya sedikit-sedikit lah nggak apa, tapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali ya jangan kalian pakai, buat apa, sia-sia kan. Lalu poin yang ketiga, referensi hanya sebagai penunjang teman-teman. Yang paling penting adalah gagasan dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang paling penting untuk kalian sampaikan di skripsi. Referensi itu hanya untuk penunjangnya, untuk ya penguat skripsi kalian. Lalu yang keempat poinnya, jangan malas mengubah cara penyampaian teman-teman. Nah, intinya harus menggunakan apa? Bahasa sendiri, lalu baku dan mudah untuk dimengerti. Nah, jadi stop plagiarisme atau mencontoh karya orang lain tanpa mencantumkan nama yang menulis. Apalagi kalian tidak mengubahnya, sudah tidak mengubah ya, tidak mencantumkan namanya lagi. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Lanjut ke bagian rumusan masalah. Nah, pada skripsi ini bisa kita buat 2 rumusan masalah teman-teman. Yang pertama, adakah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa KSEI ya, KSI itu tadi di judul, dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, lalu rumusan masalah yang kedua, adakah pengaruh syariah governance terhadap keputusan mahasiswa KSEI dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Oke, lalu yang bagian kedua, tujuan penelitian. Nah, tujuan ini sama dengan rumusan masalah teman-teman jumlahnya ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama, untuk menggali keterpengaruhan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa KSEI dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Lalu yang kedua, untuk menggali keterpengaruhan antara syariah governance terhadap keputusan mahasiswa KSEI dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Oke, lalu lanjut terkait manfaat penelitian. Nah, yang pertama ada manfaat secara teoritis, itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah dan seterusnya. Lalu misalkan pengembangan ilmiah terkait tujuan pemerintah dan seterusnya. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Nah,
praktis ini bagi siapa aja? Bagi peneliti bisa, lalu bagi lembaga keuangan syariah bisa, nah dan seterusnya. Pokoknya yang praktis, yang praktek, yang langsung dipraktekkan seperti itu. Jadi bukan hanya teori, jadi ada double ya, teoritis dan praktis. Oke, lalu lanjut ke bagian sistematika penulisan skripsi teman-teman. Jadi sistematika penulisan skripsi itu kadang ditulis di bagian bab 1 ya. Jadi dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari 5 bab. Maksud saya ada 5 bab ya. Bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis data dan pembahasan, lalu bab 5 kesimpulan dan saran. Itu dijelaskan secara singkat, biasanya ditambah penjelasan singkat. Oke, seperti itu, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke guys, bagaimana cara menulis bab 1 skripsi tadi, ekonomi Islam? Kalian masih bingung? Masih pengen tanya-tanya? Silahkan curhat-curhat apa, boleh tanya di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa share, beri like atau dislike, silahkan, nggak masalah. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda. See you.